ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Saya merupakan salah satu mahasiswi Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, program studi S1 Pendidikan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini saya ingin memenuhi tugas UTS mata kuliah Ilmu Pemerintahan yang diberikan Bapak dosen yang mohon maaf saya sebutkan nama beliau, yaitu Bapak Roni Lukum SPD MSc. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai tuntutan yang diperintah. Sebelum lanjut, pasti teman-teman berpikir dan bertanya-tanya, apa sih itu tuntutan? Langsung saja pengertian tuntutan. Yang dimaksud tuntutan di sini adalah baik hak-hak bawahan atau asasi, atau yang disebut juga hak eksistensial, konstitusional rank maupun hak-hak berian. Hak-hak berkaitan dengan suatu kewajiban atau kesepakatan. Bicara substansial, hak asasi adalah hak yang tidak dikaitkan dengan suatu kewajiban pun dari subjek yang sama, dan yang wajib atau harus dipenuhi atau dilindungi oleh institusi yang berkewajiban untuk itu. Dalam hukum pemerintahan, setiap hak ditegakkan, dipenuhi, melalui, dan dilindungi oleh hukum. Tuntutan adalah tingkat tertinggi realisasi penegakan, pemenuhan, dan perlindungan. Itu dimulai dari harapan bahwa hak itu dapat terpenuhi dengan sendirinya atas kesadaran dan kesediaan pihak-pihak terkait yang berkewajiban memenuhinya. Kemudian, jika hal itu tidak berjalan, permohonan atau tanpa ancaman, jika tidak masih dipenuhi juga, permintaan dengan ancaman sekali lancung ujian seumur hidup, orang tak akan percaya lagi. Tuntutan adalah permintaan disertai ancaman nyata, yaitu tindakan berupa tekanan sosial, tindakan hukum, pembangkangan sosial atau sivil, sampai pada revolusi. Lanjut pada pembahasan mengenai kebutuhan manusia. Keinginan atau want yang terarah pada alat-alat yang dianggap dapat mendukung kehidupan disebut kebutuhan atau need. Van Poelje mengungkapkan kebutuhan manusia pada zamannya sebagai kebutuhan lahir dan kebahagiaan batin. Kebutuhan manusia dewasa ini tetap sama, namun alat untuk memenuhi dan mengerjakannya sudah berkembang. Sekolah berkebutuhan bersifat hierarki, mulai dari yang paling diprioritaskan sampai pada yang paling tinggi nilainya. Adapun kebutuhan yang manusia yang paling tinggi nilainya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah kebutuhan pokok, yang kedua keselamatan dan keamanan, yang ketiga kebutuhan sosial, dan yang keempat penghargaan dan kedudukan, dan yang kelima aktualisasi diri. Untuk memenuhi kebutuhan itu, diperlukan alat yang dalam ilmu ekonomi disebut barang atau jasa. Alat-alat itu juga adalah alat-alat untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Semakin dewasa manusia, semakin beragam kebutuhannya. Jasa dibedakan dengan layanan, sementara itu kepedulian yang terdiri dari kepedulian terhadap sesama dan kepedulian terhadap lingkungan. Dipandang sebagai kebutuhan yang semakin penting, jasa dalam bahasa Indonesia adalah merit. Namun demikian, dalam bahasa sehari-hari, service artikan sebagai jasa atau layanan. Jasa sebaliknya, orang atau masyarakat yang mengalami atau menerima jasa menyesuaikan dirinya dengan menentukan pilihan terhadap dan membutuhkan nilai atas jasa yang ditawarkan. Lanjut ke pembahasan mengenai barang. Barang seperti diketahui ada bermacam cara mengelompokkan barang. Salah satunya cara adalah pengelompokan menjadi barang komunis dan barang modal. Mungkin
dan digunakan sepenuh mungkin untuk menciptakan nilai baru, nilai tambah, dan nilai lebih tinggi mungkin dapat dibagi setiap pihak yang terkait di dalam proses tersebut. Baik, lanjut ke penjelasan mengenai jasa. Jasa dapat dibagi menjadi dua, yaitu jasa pasar dan jasa publik. Jasa pasar adalah jasa yang dikelola, diproses, dan dijual beli menurut mekanisme pasar. Jasa publik menonjol sejak munculnya paham Direktur welfare dan negara kesejahteraan. Lanjut ke pembahasan mengenai layanan. Layanan dapat diartikan sebagai produk dan dapat juga diartikan sebagai cara atau alat yang digunakan oleh Prof dalam memasarkan atau mendistribusikan produknya. Layanan sipil. Istilah sipil berasal dari kata Latin civil atau kata sifat, yaitu segala sesuatu yang menyangkut kehidupan sehari-hari warga negara di luar urusan militer dan ibadah. Layanan sipil mempunyai konteks yang luas. Sebagai contoh layanan sipil menurut Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya adalah yang pertama, semua nilai yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang 1945, dan yang kedua adalah hak berotonomi yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18. Dalam hal pemerintahan, apabila birokrasi dipandang sebagai pabrik, harga dinas adalah unsur pelaksanaan pelayanan sipil yang langsung berinteraksi dengan warga masyarakat yang berkepentingan. Diferensiasi dan spesialisasi pun dipandang penting. Lanjut, tetapi logika pemerintahan berbeda. Pemerintahan didasarkan pada kenyataan bahwa proses produksi, pemasaran, penjualan, serving, dan kenikmatan layanan sipil pada umumnya berlangsung pada saat dan lokasi yang sama. Oleh karena itu, seorang pelaku pemerintahan haruslah seorang generalis yang dengan segala konsekuensinya. Lanjut ke pembahasan mengenai kepedulian. Kepedulian adalah kebutuhan setiap orang, bahkan kebutuhan dalam yang semakin meningkat. Justru sekarang pada saat orang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, oleh karena itu ada dua macam kepentingan. Yang pertama itu kepedulian terhadap sesama dan kepedulian terhadap lingkungan fisik. Providers sasaran kajian ekologi pemerintahan ini bukan hanya pemerintahan tetapi juga di hub privat atau perusahaan dan masyarakat atau LSM, kelompok dan perseorangan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Adalah anggapan dasar bahwa pemerintahan tidak menolak untuk menyelesaikan suatu urusan atau konflik dan tidak boleh menolak untuk mendengarkan tuntutan setiap warga masyarakat. Dengan alasan apapun, setiap masalah harus dapat diselesaikan sedini mungkin, seterbuka mungkin, dan setuntas mungkin. Langsung ke pembahasan mengenai segi-segi hukum pelayanan. Hukum pada judul subbab ini diartikan sebagai law, bukan dalam artian das Dolken atau aturan hukum positif. Jasa publik dan layanan sipil, kebijakan atau budaya. Berbicara tentang kebijakan berarti berbicara tentang aturan atau birokrasi, sementara kebudayaan berbicara tentang sistem nilai, pola perilaku, dan motivasi membuat analogi. Pertanyaannya, adakah etika politik? Bisakah etika politik itu jika ada menjadi undang-undang tentang etika politik?
Jawabannya ialah politik tidak mempunyai etika karena pertimbangan politik berada di luar pertimbangan buruk. Baik atau benar, salah semata-mata bergantung pada kekuasaan atau bahasa retorikanya kompromi, kesepakatan, konsensus. Demikian juga halnya jasa publik dan layanan sivil. Begitu HAM dibandingkan dengan hukum positif di Indonesia, maka terlepas HAM itu dari sumber nilainya, yaitu kemanusiaan yang universal dan hati nurani, dan masuk atau dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan. Demikian juga dengan budaya. Budaya dikeluarkan dari wilayah pendidikan dan dimasukkan ke dalam ruang pariwisata, maka nilai kemanusiaannya hilang, digantikan atau didominasikan oleh nilai ekonomi. Langsung ke pembahasan mengenai pelayanan dan pelayanan. Pelayanan di dalam ilmu administrasi atau publik berbeda dengan pelayanan di dalam kibornologi. Dalam kibornologi, kebutuhan istimewa manusia disebut jasa publik dan layanan sivil. Keduanya dapat disebut layanan. Layanan adalah proses output produk, hasil, dan manfaat. Proses produksi, distribusi, dan seterusnya. Sampai konsumer mendapat manfaat dan outcome yang diharapkan disebut pelayanan. Langsung ke penjelasan mengenai pelayanan dan layanan. Konsep pelayanan meliputi proses output atau produk dan outcome atau manfaat. Hasil pelayanan disebut layanan. Sebagai contoh, pelayanan perbankan. Jika pelayanan perbankan itu dalam arti proses, dalam hal ini proses meminjam, maka layanan adalah layanan pendukung pemasaran seperti keramah tamahan karyawan, kenyamanan ruangan, fasilitas, jaminan, dan sebagainya. Layanan dalam arti output adalah uang pinjaman dan kualitas dan kuantitasnya. Sedangkan layanan sebagai outcome adalah nilai manfaat atau guna yang dipinjam. Langsung saja dari pemaparan mengenai materi tuntutan yang diperintah, saya menyimpulkan bahwa dari kesimpulan dari tuntutan yang diperintah ini adalah suatu tuntutan yang muncul ketika suatu tanggung jawab tidak dijalankan atau tidak ditegakkan. Dalam hal ini, pemerintahan berkewajiban dalam menjalankan tanggung jawab sehingga masyarakat tidak lagi menuntut perihal apa saja yang menjadi kewajiban pemerintah. Sebagai pemerintah, berkewajiban dalam memenuhi tugas dan wewenangnya, baik dalam menyediakan barang dan jasa, layanan produk, dan jasa publik, dan kebijakan atau budaya. Menurut saya, pemerintahan masih sangat kurang menjalankan tugasnya sehingga masih banyak masyarakat yang menuntut atas hak tersebut. Pemerintahan bertugas dalam menjalankan kewajibannya dan tugas-tugasnya. Pemerintahan tidak boleh menolak untuk menyelesaikan suatu urusan atau konflik dan tidak boleh menolak untuk mendengarkan tuntutan setiap warga masyarakat. Dengan alasan apapun, setiap masyarakat harus dapat diselesaikan sedini mungkin, seterbuka mungkin, dan setuntas mungkin. Pada kenyataannya, masih banyak yang belum ada kepastian secara jelas. Pembukaan Undang-Undang 45 syarat dengan nilai layanan sipil sebagaimana ditetapkan lebih lanjut di dalam pasal-pasal 26, 27, 28, 29, 30, 31, dan 34 atau lama, namun masih ada beberapa nilai yang tidak atau belum dinyatakan secara jelas. Jadi dapat disimpulkan masih banyak kekurangan dalam tuntutan yang diperintah ini, terutama tuntutan
atas masyarakat yang ingin suatu kewajiban pemerintah ditegakkan agar dapat menjadi masyarakat yang tertib dan aman